Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dilaporkan telah menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kalau seandainya mereka ini tidak diperhatikan, ini kan ngeri. Kita sudah muak lah dengan para politisi korup yang tua ini. Masa pada takut dengan hadirnya Mas Gibran? Dulu Bung Karno itu pidato menyampaikan, siapkan saya 10 anak muda, saya akan guncang dunia. Baru satu aja udah pada kesurupan nih politisi tua ini. Udah gila semuanya. Gitu. Makanya semoga ya 2024 nanti itu fase transisi politisi tua untuk ya siap-siap, ada yang kekuburan, ada yang sakit stroke dan sebagainya. Supaya apa? Proses regenerasi ini benar-benar ada. Kita sudah muak dengan cara pandang politisi tua. Kenapa? Mereka hanya mewariskan persoalan. Selalu setiap lagi pemilihan melahirkan lagi konflik. Karena orang tua itu selalu bicara tentang masa lalu, romantisme. Tapi anak muda bicara tentang apa? Masa depan dan optimisme. Itulah Bung Karni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Ebenezer ditangkap di Jakarta pada Rabu kemarin secara terpisah. Seperti dilaporkan Kompas TV, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto menjelaskan bahwa Ebenezer ditangkap terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikat K3. Fitroh tidak mengungkap nama perusahaan-perusahaan tersebut. Sertifikat K3 adalah proses pemberian pengakuan formal atas kompetensi seseorang dalam bidang K3 yang biasanya diberikan melalui pelatihan dan ujian. Sebelumnya, sejumlah media mengungkapkan Ebenezer ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada Rabu 20 Agustus. Terdapat 10 orang lain yang ditangkap bersama Ebenezer. Sampai Kamis 21 Agustus 2025 siang, KPK belum memberikan keterangan resmi perihal kasus di balik penangkapan Ebenezer. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto telah mendapat informasi terkait penangkapan Ebenezer dan mempersilahkan agar diproses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian, ujar Prasetyo Hadi dalam konversi pers. Ebenezer menjadi anggota kabinet Prabowo pertama yang ditangkap karena kasus korupsi. Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ali menyampaikan penangkapan terhadap wakilnya ini merupakan pukulan berat bagi lembaga yang belum ada setahun dipimpinnya. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, kata Yasir Ali ketika jumpa pers di gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025. Saya sedang melakukan pembenahan dan penataan khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan, ujar Yasir Ali. Ia menambahkan, urusan dengan perusahaan jasa K3 ini memang tengah menjadi fokus dari kementeriannya. Kami sedang terus memastikan perusahaan jasa K3 itu punya komitmen. Jika belum melakukan komitmen ulang, fakta integritasnya kita lahan, kata Yasir. Ia menyadari upaya ini masih terus berproses di tengah sistem yang sebelumnya sudah berjalan. Selain itu, Yasir Ali menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan mendukung langkah KPK dalam melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi. Kita tunggu saja nanti. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memaparkan barang-barang yang disita dari rumah Ebenezer. Sebanyak 22 kendaraan telah disita KPK. Total terdiri atas 15 mobil dan 7 motor. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto mengatakan,
pihaknya telah melakukan penyegelan di salah satu ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan usai OTT tersebut. Fitroh juga mengatakan bahwa saat ini Ebenezer sudah berada di Gedung Merah Putih KPK. Wakil Menteri Emmanuel Ebenezer, anggota Partai Presiden Prabowo Subianto, Gerindra, menjadi anggota Kabinet Prabowo pertama yang ditangkap karena kasus korupsi. Prabowo yang dilantik Oktober lalu telah berkampanye melawan korupsi, baik di dalam maupun di luar pemerintahannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyayangkan penangkapan Ebenezer oleh KPK, seraya menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan anggota Kabinet Merah Putih untuk bekerja keras untuk memberantas tindak pidana korupsi. Berkali-kali beliau sudah sampaikan kepada anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya, selain dalam hal menyampaikan statement-statement yang tidak membuat gaduh di masyarakat, ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Kamis 21 Agustus 2025. Dengan kejadian ini akan semakin keras kita mengingatkan, tegasnya,